Selamat pagi teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pula waktu Indonesia. Selamat datang di kelas terakhir di semester ini untuk mata kuliah Geodesi Kelautan, teman-teman. Di minggu ke-15 ini kita akan belajar, bukan belajar ya, lebih tepatnya sama-sama mengenal begitu. Satu penutup yang menurut saya cukup bagus sebagai bagian dari Geodesi Kelautan, yaitu bagaimana sebetulnya kondisi dari ilmu geodesi kelautan terkini, baik itu di Indonesia ataupun di dunia, serta nanti kita sedikit belajar bagaimana bisa memberikan saran atau bisa memberikan hasil yang nanti bisa diinformasikan dan dikomunikasikan kepada stakeholder atau kepada pemangku kebijakan, tentu dengan perhatian-perhatian tertentu yang tidak lalu melebihi atau melebih-lebihkan apa yang sudah kita punya atau apa yang sudah kita dapat, teman-teman. Kalau dari judul yang saya buat adalah Science Communication for Modern Marine Geodesy in Indonesia. Jadi bagaimana kita bisa memberikan komunikasi sains untuk geodesi kelautan yang modern khususnya di Indonesia. Harapannya kita nanti bisa melanjutkan. Selama ini kita belajar observasi beberapa waktu lalu ya, kalau teman-teman ingat. Belajar juga produk, belajar juga evidence atau bukti atau istilahnya adalah hasil yang lalu nanti dibawa ke decision. Kenapa? Karena selama ini seringkali bridge atau hubungan antara kita sebagai orang teknik dan juga Bapak Ibu pemangku kebijakan itu tidak terlalu bagus jembatannya. Artinya kita punya banyak sekali data, kita punya banyak sekali hasil, tapi tidak ada yang lalu berlanjut atau dalam bahasa Indonesia, bahasa Inggrisnya adalah translates atau menjadi decision yang berbasis keteknikan tersebut. Jadi harapannya nanti bisa ditulis di atas di sini ya, from technical integration menuju ke usable evidence for decisions. Dan CPMK yang akan kita pelajari di hari ini adalah 12.1 baik A maupun B dan juga 8.2A. Dan untuk UASnya kita akan membahas tentang global trend, bagaimana tren global di dunia geodesi kelautan sekarang, lalu readiness of Indonesia atau kesiapsediaan Indonesia terhadap isu-isu tersebut, aksi-aksi yang sekiranya nanti realistis, dan juga terakhir adalah menyampaikan ketidakpastian tanpa harus melebih-lebihkan atau overclaiming. Tapi sebelum itu teman-teman, saya ingin, oh punten, saya salah klik, bukan itu ya. Saya mau share singkat tentang jadwal teman-teman. Untuk jadwal UAS, apakah teman-teman sudah menyampaikan semuanya? Maksud saya Udah, adalah teman-teman sudah tahu? sudah Pak. Kayaknya baru di-share sama Bu Wana beberapa jam yang lalu ya. Iya. Oke, sebagai catatan saja teman-teman, biar kalian tidak lupa, karena tadi ketika saya membuat em, slide-nya dan update slide-nya belum ada file ini. Singkat saja teman-teman bahwa, ya betul, besok di, semoga kelihatan nggak ya? Oke. Di hari Selasa tanggal 2 Juni teman-teman dari jam 14.50 sampai 16.35 kita akan ada UAS Geodesi Kelautan di ruang GK2 206 yang mana bentuknya adalah close book tetapi boleh membawa satu cheat sheet sama seperti UTS kemarin teman-teman sebesar A5 bolak-balik begitu ya. Dan kali ini tolong membawa kalkulator karena ada beberapa hitungan singkat. Ya, sebetulnya tidak perlu kalkulator, nggak apa-apa. Tetapi kemarin ada yang bilang, Pak, boleh nggak bawa kalkulator untuk Pak menjawab soal hitungannya? Ya, saya putuskan boleh. Jadi silahkan membawa kalkulator di UAS tersebut. UASnya seperti biasa, teman-teman, soalnya ada 7 ya. Jadi sama seperti apa namanya UTS, soalnya juga ada 7. Waktunya juga 100 menit. Kita lanjut lagi teman-teman ya.
Di hari ini, selain kita tadi belajar technical integration menuju ke usable evidence for decision, saya juga ingin melaksanakan atau menyampaikan secara singkat sebetulnya posisi kita dari minggu 1 sampai minggu ke-15 itu sudah ngapain aja teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman ingat, di minggu 1 sampai minggu ke-4 kita berbasis foundation atau istilahnya adalah fundamentals alias dasar-dasarnya, baik itu geodesi kelautan itu apa, perbedaan dengan geodesi kontinental itu seperti apa, ruang lingkupnya kayak apa, dan juga saya tambahkan dengan em, kemarin penjelasan singkat tentang pasang surut lagi, ditambah dengan marine observing system atau observation system yang ada di laut itu apa saja. Setelah itu di minggu kelima dan minggu ketujuh kita belajar tentang positioning khususnya di atas permukaan laut dan di dasar laut. Lalu saya tambah dengan eh, dasar-dasar altimetri sebelum UTS. Dan setelah itu ada di minggu ke-9 sampai minggu ke-13 kita belajar tentang produk-produknya, baik produk dari altimetri yang berbentuk SSH ataupun SLA untuk menjadi tren kenaikan muka air laut, ataupun produk altimetri untuk menjadi gravity dan menjadi batimetri. Setelah itu juga saya jelaskan tentang eh, gravity tetapi dari satelit-satelit lain, dan di minggu selanjutnya adalah MDT teman-teman ya. MDT itu apa namanya? Mean Dynamic Topography yang lalu kita kaitkan dengan apa? Kita kaitkan dengan sirkulasi, dan di minggu ke-14 kemarin, lebih tepatnya adalah kemarin hari Minggu begitu, kita belajar tentang bagaimana menggabungkan mereka menjadi satu bagian yang terintegrasi untuk nantinya bisa menjadi sebuah sistem yang secara teknis mumpuni dan bagus. Nah, di hari ini kita akan memberikan tindak lanjutnya harapannya teman-teman, yaitu tidak cuma belajar nanti tentang kondisi terkini geodesi kelautan di dunia dan di Indonesia, tetapi juga menindaklanjuti untuk ke pemangku kebijakan atau mungkin dalam hal ini adalah pemerintah. Sebentar ya. Ya, untuk itu di hari ini teman-teman kita akan belajar beberapa hal. Yang pertama adalah saya ingin mengajarkan ke kalian atau ingin memberi info ke kalian tentang kondisi terkini daripada tren-tren yang ada di geodesi kelautan. Baik itu SWOT atau Coastal Altimetry yang sebenarnya sudah saya jelaskan, tapi akan saya jelaskan ulang sedikit lagi. Lalu saya akan tambahkan dengan JNSSIR, JNSSA, produk-produk yang sekarang mulai bersifat terbuka atau open to public, dan juga GGOS atau UNGGRF. Yang kedua, kita akan mencoba untuk mendiagnosa dalam arti mentranslasi tren-tren tersebut ke dalam konteks Indonesia, begitu teman-temannya. Ada sudah cukup atau tidak, dan yang lain-lainnya. Dan yang ketiga adalah kita akan mencoba untuk memprioritisasi atau memprioritisasi alias mencoba untuk mentranslasi beberapa pertanyaan-pertanyaan yang kita anggap penting kepada nanti diskusi yang bisa kita berikan ke pemangku kebijakan. Dan terakhir, kita nanti akan mencoba untuk memberikan contoh-contoh bagaimana bisa memberikan jawaban yang baik dan juga tidak menyalahi aturan ilmiah, khususnya menghadapi pertanyaan-pertanyaan dari stakeholder ataupun ketika ingin memberikan rekomendasi kepada pemangku kebijakan tersebut. Di hari ini pertanyaan dasarnya adalah apa yang harus Anda lakukan atau apa yang harus Anda siapkan agar data yang berbasis geodesi kelautan ini tidak cuma ada tetapi bersifat operasional, dan tidak cuma operasional tapi sudah selesai diolah dan lalu bisa diberikan hasilnya, serta yang paling penting
adalah dipercaya. Karena percuma kita sudah mengerjakan banyak hal secara saintifik sudah betul semua, tetapi ada satu dua hal yang membuat kita jadi tidak dipercaya begitu. Itu yang bisa saja terjadi dan saya harap jangan sampai terjadi di kita semua. Ya, yang pertama teman-teman, saya langsung masuk saja ke 5 tren yang ingin saya coba highlight daripada geodesi kelautan yang sekarang sedang ada begitulah istilahnya ya. Yang pertama adalah tentang SWOT. SWOT itu adalah sebuah misi yang pernah saya sampaikan ke kalian teman-temannya, yaitu misi yang membawa sensor generasi baru untuk altimetri. Jadi selama ini altimetri itu hanya satu titik untuk setiap kilometer. Nah, dia itu membentuk seperti SAR atau seperti radar yang tidak cuma mendapatkan satu titik, tetapi mendapatkan satu area setiap kali dia melakukan pengamatan. Artinya dia tidak cuma mendapatkan data satu titik yang mewakili lingkaran tertentu, tapi sekarang bentuknya adalah gambar. Mirip seperti citra satelit optis ataupun citra satelit SAR. Cuma bedanya ini fokus di laut, jadi mendapatkan data-data lautnya saja. Nah, yang kedua adalah pendewasaan atau lebih dewasanya atau istilahnya adalah berkembangnya coastal altimetry, yang mana kalau dulu altimetri itu cuma berbatas 20 kilo, setelah itu gara-gara ada coastal altimetry di 10 tahunan yang lalu bisa mendekat sampai 5 sampai 10 kilo dari pesisir. Nah, sekarang gara-gara sudah semakin berkembang dan semakin dewasa sudah mulai berani masuk ke darat sekarang. Walaupun masih ada batasan, seingat saya beberapa data itu masih membatasi dirinya sampai 2 kilo dari pesisir. Tapi sekarang sudah mulai ada beberapa orang-orang, salah satunya adalah rekan peneliti saya di kampus juga, di kampus Unibon, yang sudah publish beberapa paper tentang bagaimana melakukan pengamatan sekarang tidak lagi di laut, tetapi di danau dan juga di sungai. Saya alhamdulillah kemarin menjadi salah satu co-author-nya dan insya Allah setelah nanti selesai S3 saya juga akan mulai main ke sana. Jadi altimetri tidak lagi untuk pesisir atau laut, tetapi untuk sungai dan juga untuk danau atau lake. Yang ketiga, teman-teman, ada GNSS-IR alias selama ini kita menggunakan GNSS atau menggunakan GPS itu hanya untuk mendapatkan koordinatnya. Tetapi di sini kita berpikir sebaliknya. Kita tidak berpikir menggunakan data aslinya atau data yang sebenarnya, tetapi kita menggunakan kesalahannya. Kita menggunakan error. Salah satunya adalah multipath untuk nanti mendapatkan komponen-komponen lain di sekitarnya. Kita bisa dapat kalau misal dia berdiri di pinggir laut, berarti kita akan bisa dapat tinggi muka air lautnya. Kalau dia berdiri di atas tanah, maka bisa diasumsikan apa yang dia dapat itu terpengaruh oleh kelembapannya atau soil moisture. Dan kalau dia berdiri di atas es atau di atas salju, maka kita bisa hitung berapa kedalaman dari si saljunya itu tadi. Artinya teman-teman, GNSS ini sekarang juga sudah mulai berkembang, tidak cuma hanya sekedar mendapatkan koordinat, tetapi juga mendapatkan data-data dan hal-hal unik dan menarik lainnya. Dan alhamdulillah, salah satu bagian dari disertasi saya juga seperti tren 2, di tren 3 itu saya sedang menulis sebuah paper yang fokus di GNSS-IR khususnya di daerah tropis. Nah, untuk yang keempat adalah bagaimana mengkombinasikan um, titik kontrol akustik yang memang ada di bawah laut yang tidak bisa ditembus oleh sinyal GPS dengan data-data GNSS yang ada di atas permukaan laut, baik itu dari buoy, moor, ataupun dari kapal. Dan terakhir, bagaimana sekarang orang geodesi itu mencoba tidak cuma untuk membuka datanya secara umum ke publik, tetapi juga memiliki sistem yang sekarang sudah terintegrasi di sistem GGOS dan juga sekarang bahkan di United Nations atau di PBB itu ada yang namanya UNGGRF. Itu adalah sebuah badan dari UN yang fokusnya untuk menyamaratakan atau istilahnya untuk menyebarkan apa namanya
bukan paham ya, lebih ke standar-standar geospasial yang baru yang harapannya nanti bisa membuat sebuah reference frame atau membuat kerangka referensi yang bisa digunakan dan dilakukan oleh semua orang di dunia. Bentar teman-teman. Nah, kita coba masuk satu persatu teman-teman. Jadi ketika kita bicara SWOT, maka SWOT itu seperti kalau zaman dulu cuma bisa setiap titik, kalau sekarang bisa jadi gambar. Jadi bayangkan mendapatkan datanya itu tidak cuma 2 kali, 3 kali, 4 kali lipat, tetapi mendapatkan datanya itu beribu-ribu atau bahkan berpuluh-puluh ribu kali lipat. Sebelum SWOT kita cuma punya yang namanya nadir. Nadir itu yang tegak lurus ke bawah, begitu ya. Datanya cuma satu setiap berapa ratus meter atau setiap berapa kilometer. Nah, tapi kalau dengan SWOT maka kita bisa dapat data dua dimensinya. Karena tidak cuma satu titik, tetapi datanya seperti gambar. Bedanya adalah kalau nadir itu titik-titiknya begini, misal. Nah, kalau SWOT itu ada di kanan kirinya begini. Dan di setiap kanan kiri gambar ini pada dasarnya adalah kumpulan titik-titik juga. Jadi bayangkan setiap satu titik itu mau diwakili kalau di SWOT itu satu garis yang banyaknya luar biasa begitu ya dibandingkan dengan titik-titik yang warna hijau ini. Nah, efeknya apa? Efeknya adalah kalau sebelum SWOT kita ini agak susah kalau seperti yang saya contohkan kemarin untuk MDT teman-teman ya, kita bisa melakukan pemetaan daripada geostrofi dan juga sirkulasi itu hanya ketika kita menggabungkan misi-misi yang banyak itu menjadi satu. Nah, tapi kalau menggunakan SWOT hanya menggunakan satu misi saja, seperti yang saya contohkan kemarin juga di pekan ke-13, kita itu juga bisa langsung mendapatkan data-data yang kita inginkan seperti mesoscale, submesoscale, circulation, bahkan di inland water juga bisa. Tapi itu bukan fokus kita hari ini. Fokus kita hari ini adalah di laut. Jadi infonya menggunakan SWOT kita tidak cuma bisa mendapatkan satu titik tapi gambar dan karena dia bentuknya gambar maka kalau untuk ingin mendapatkan sirkulasi, melihat arus, melihat wave height itu jauh lebih mudah sekarang karena gambarnya sudah betul-betul terlihat. Walaupun pertanyaan besarnya adalah sudah bagus atau tidak dan sayangnya karena SWOT ini memang masih misi yang sangat baru, dia diluncurkan di tahun 2022 bulan Desember dan datanya baru tersedia secara massal dalam tanda kutip di bulan Juli 2024. Jadi datanya masih belum banyak, tetapi tidak masalah. Data yang tidak atau belum banyak ini harusnya sudah bisa di validasi dan tapi sayangnya lagi-lagi untuk di Indonesia proses validasi itu belum dilakukan. Kemarin saya membantu beberapa anggota yang ada di grup kami di BON untuk melakukan itu, tetapi sayangnya progresnya masih belum bisa dilanjutkan. Harapannya adalah setelah selesai PhD saya nanti bisa melanjutkan ini lagi untuk menjadi satu atau dua paper minimal khususnya performa SWOT di Indonesia. Artinya teman-teman, SWOT ini kalau meminjam istilah banyak orang di dunia altimetri, itu tidak cuman satelit altimetri yang baru, tidak cuman itu. Tetapi dia ini menjadi sebuah hal yang disebut sebagai game changer atau istilahnya sebagai apa namanya perusak sistem, disruptor. Kenapa? Karena ya tadi selama ini cuma satu titik dia bisa mendapatkan gambar begitu. Artinya dia tidak cuma merubah yang namanya mindset dan paradigma dari altimetri yang awalnya hanya menjadi titik-titik saja, tapi sekarang juga menjadi gambar. Begitu, dan membuat kita sebagai orang yang bermain di altimetri itu sudah bisa bermain di dunia oceanografi operasional sekarang. Tidak cuma bermain di oceanografi fisik, walaupun masih banyak dibantu oleh model dan yang lain-lainnya dulu. Tapi kalau sekarang pakai data SWOT saja sudah betul-betul membantu oceanografi apa namanya operasional atau physical oceanografi. Artinya juga teman-teman, tapi di sisi lain
Di sini ditulis ya, saya tulis, but interpretation still needs datum, corrections, QC, and validation. Ini yang juga tidak kalah penting. Satelit baru akan tetap selalu menjadi satelit baru yang tidak akan ada artinya selama kita tidak mencoba untuk melakukan validasi dan memastikan datanya itu benar atau tidak. Kita lanjut teman-teman. Yang kedua adalah coastal altimetry yang mengalami pendewasaan atau mengalami perkembangan cukup pesat, yang mana dalam waktu 11-12 tahun terakhir sejak coastal altimetry itu dalam tanda kutip arguably dimulai dengan adanya buku Coastal Altimetry di tahun 2011. Sekarang retracking sudah baru, alias sudah ada cara untuk mendapatkan datanya lagi atau menghitung datanya ulang lagi agar datanya bisa lebih pas untuk dipesisir. Yang kedua adalah sekarang sudah mulai ada banyak orang, salah satunya lagi-lagi rekan saya di kampus, Bond ini yang melakukan processing, tetapi melakukan processing yang berbasis STAR, jadi memanipulasi dan membuat bagaimana caranya data yang awalnya cuma 1 dan 2 ini menjadi seperti data yang bersifat 300 atau 400 kali diamati. Sehingga resolusinya yang awalnya 11 kilo, 6 kilo, 500 meter itu jadi sangat teliti. Jadi panjang begitu, jadi pipih lah istilahnya. Jadi yang awalnya lingkaran sebesar 11 kilo, nah sekarang jadi pipih begini, sepanjang mungkin 500 atau 200 meter begitu. Tidak cuma itu, ada beberapa koreksi yang juga dikembangkan seperti yang dikembangkan oleh Pak Eko dari ITS untuk PhD beliau, yaitu menyelesaikan wet troposphere correction menggunakan data GPS, atau juga yang saya lakukan dulu di S2 saya, yaitu mendapatkan koreksi SSB atau sea state bias secara regional. Tapi yang paling bisa dilakukan untuk memperbaiki datanya adalah dengan menggabungkan misi-misi tersebut sehingga nanti akan ada data yang konsisten dan robust untuk seluruh dunia. Tapi sayangnya what remains hard seperti yang ada ditulis di sini, contamination terhadap darat yang juga masih mengganggu. Lalu selama ini pasang surut yang dimodelkan itu masihlah pasang surut yang berbasis laut lepas. Jadi kalau mungkin teman-teman khususnya kelautan juga pernah belajar, ada pasang surut yang tidak cuma berbasis di laut lepas tetapi juga di laut dangkal, yaitu kita sering sebutnya adalah shallow water tide, yang mana sayangnya secara matematik dan secara model selama ini itu jarang sekali dimasukkan ke dalam permodelan pasut karena memang satu susah, dan 2 computation heavy, alias sangat sulit untuk menghitungnya tanpa menggunakan komputer yang mumpuni. Tidak cuma itu, karena ini juga berbanding lurus dengan kedalaman, maka kita juga harus punya informasi kedalaman dari lokasi tersebut, dan seringkali ketiadaan informasi tersebut membuat orang yang menggunakan aplikasi-aplikasi pengolah pasang surut ini mengasumsikan kedalamannya berapa sehingga belum bisa mendapatkan shallow water tide. Tidak cuma itu, kalau bermain atau berurusan dengan koreksi yang mana didapatkan dari data radiometer, lagi-lagi ada masalah footprint yang terganggu oleh daratan atau land contamination. Dan terakhir, need for independent validation yang sayangnya juga tidak bisa terlalu banyak dipenuhi karena sekarang sampai sekarang persebaran stasiun-stasiun yang bisa digunakan untuk sebagai validasi secara independen dari satelit-satelit itu yang kita sebut sebagai stasiun CALVAL, calibration validation, itu masih belum banyak. Di Indonesia tidak ada sama sekali, tapi alhamdulillahnya salah satu proyek yang barusan kemarin tanggal 11 atau 13 Mei diputuskan untuk didanai begitu ya oleh DFG dan juga ESA. DFG itu seperti founding agency dari Jerman, dan ESA itu atau ESA itu adalah European Space Agency. Nah, yang dibayari istilahnya oleh kedua pihak itu salah satunya adalah lagi-lagi teman saya di kantor yang beliau memiliki
cara begitu ya membuat instrumen yang berbasis tren ketiga yang setelah ini akan saya jelaskan untuk menjadi validasi dari beberapa misi satelit altimetri yang dikelola oleh teman-teman dari Eropa. Akhirnya teman-teman atau artinya jangan sekali-kali bisa bilang bahwa coastal altimetry solves the coast alias coastal altimetry sudah bisa menyelesaikan masalah di pesisir. Tidak. Jawabannya coastal altimetry itu menambah data yang bisa dipakai di pesisir. Selama kita sudah melakukan rigorous atau istilahnya pemeriksaan dan juga pengecekan yang bagus dan mumpuni. Kenapa? Karena selama ini sebelum ada coastal altimetry, data altimetry itu banyak sebenarnya, tetapi yang bisa dipakai dalam tanda kutip dan yakin untuk dipakai hanya sampai 20 kilo dari pesisir. Jadi antara 0 sampai 20 kilo dari pesisir itu sering tidak dipakai dulu sebelum ada coastal altimetry. Gara-gara ada coastal altimetry menjadi semakin dekat, awalnya sampai 10 kilo, jadi data dari 10 sampai 20 kilo itu sudah bisa diperbaiki dan bisa dipakai. Setelah itu data dari 5 sampai 10 sekarang juga sudah banyak bisa dipakai. Bahkan sudah bisa yakin sampai 3 kilo sekarang. Tapi data 0 sampai 3 juga masih belum terlalu banyak yang bisa dipakai. Tidak cuma itu, kalau kita kembali ke SWOT, mainnya sekarang sudah tidak lagi ke pesisir, tapi mainnya sekarang ke sungai dan juga danau. Atau saya menyebutnya inland water. Yang ketiga, teman-teman, tadi saya sebutkan salah satu teman saya berhasil mendapatkan grant atau didanai oleh DFG dan ESA. Tujuannya adalah memasang stasiun-stasiun GNSS atau GPS yang bersifat murah dan bisa dibuat sendiri untuk dipasang di pinggir laut. Tujuannya adalah sebagai pengganti atau sebagai pelengkap dari stasiun pasang surut yang mana dengan konsep GNSS-IR, singkatan dari Global Navigation Satellite System Interferometric Reflectrometry, itu bisa mendapatkan tinggi muka air laut dari sinyal GNSS yang ditangkap. Artinya teman-teman, GNSS sekarang sudah mulai bergeser atau bukan sudah mulai, tetapi membuka peluang baru lebih tepatnya. GNSS selama ini yang untuk mendapatkan posisi tetap berjalan, tetapi GNSS yang sekarang sudah bisa ditambah adalah GNSS untuk beberapa kegiatan atau hal-hal yang lain. Seperti contoh yang pertama di sini, ketika GNSS itu dipantulkan oleh air, maka kita bisa mendapatkan tinggi muka air lautnya. Ketika GNSS dipantulkan oleh tanah yang kita asumsikan memiliki kelembapan tertentu, maka kita bisa dapat yang namanya soil moisture. Kalau dipantulkan oleh salju dan kita punya data pantulan sebelum ada salju dan setelah ada salju, maka kita bisa tentukan ketinggian saljunya berapa. Dan di sini juga ada baru tapi masih belum banyak yang pakai, yaitu menghitung tinggi gelombang. Nah, yang perlu dipastikan di sini teman-teman adalah sinyal-sinyal tersebut selama ini itu sudah ada. Jadi tidak membuat sesuatu yang baru sebetulnya secara persinyalan. Karena sinyalnya selama ini sudah ada, tapi selama ini di dunia geomatika atau geodesi, sinyalnya itu dihilangkan, tidak dipakai karena dianggap kesalahan, dianggap error. Nah, beberapa orang, salah satunya adalah Bu Christine Larson ya, salah satu dari reviewer disertasi saya dan juga co-author dari satu paper yang sedang saya tulis. Beliau menemukan konsep dari GNSS-IR ini dan juga membuat aplikasi yang bernama GNSS RIFL dari konsep GNSS-IR tersebut. Harapannya apa? Harapannya adalah kalau khususnya di Indonesia kita bisa membuat sensor-sensor yang ke kamar mandi dulu ya. Yang bersifat murah harganya, yang mana kita bisa menggunakan satelit GPS yaitu GNSS ini dan sensornya sebagai pengganti ketika tidak ada data tide gauge. Tidak cuma itu, kalau misal Anda mau, Anda bisa pakai data INACORS atau data-data stasiun
GNSS yang dekat dengan pantai, dan itu yang sedang saya lakukan di salah satu paper saya, dan insya Allah selesai PhD saya akan mencoba untuk mengekspansinya ke beberapa stasiun, maksud saya stasiun lain di Indonesia untuk nanti mendapatkan tinggi muka air laut juga. Tidak cuma itu, alhamdulillah saya tahun lalu di bulan Agustus 2025 membantu begitu ya secara bayangan salah satu tim di Hackathon Jakarta yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah Kota Jakarta, seingat saya, provinsi lebih tepatnya. Dan alhamdulillah kami menang juara satu di lomba hackathon tersebut. Nama timnya adalah River Sense, dan yang kami buat adalah sensor GPS tapi dari HP yang lama. Jadi HP-HP yang sudah jadul, yang sudah lemah, yang sudah tidak bisa dihidupkan itu kami bongkar, kami ambil chipset GPS-nya dan kami rubah dia menjadi sensor GNSS yang bisa menangkap data tinggi muka air laut. Dan alhamdulillah sudah bisa dibuktikan, jadi nggak cuma teori, alatnya sudah ada walaupun masih prototipe, sudah berhasil dites di Kampung Melayu ketika lomba hackathon tersebut, dan sudah mendapatkan datanya, dan bisa kita buktikan bahwa datanya ini masuk akal, dan datanya ini bisa dibandingkan dengan curah hujan yang ada. Tidak cuma itu, alhamdulillah kami juga ya mungkin bisa dibilang startupan begitu ya, tergabung di organisasi atau di startup ini Riversense. Kami sedang mengembangkan dan sedang dalam proses untuk membuat prototipe kami ini lebih mature dan lebih siap dan sangat siap nanti untuk diluncurkan harapannya suatu saat nanti. Artinya teman-teman, GNSS-IR ini promising kalau saya boleh bilang. Dalam arti GNSS itu sudah banyak yang pakai. Kita cuma tinggal menggunakan sinyal yang selama ini dihilangkan menjadi sinyal yang bisa kita pakai. Tapi ingat, jangan sampai Anda bilang dan berani bilang bahwa GNSS-IR itu bisa menggantikan semua sinyal yang lain. Enggak. Dia adalah stasiun atau sensor yang bisa membantu sebagai komplementari daripada lokasi-lokasi yang sekiranya butuh kalibrasi dan butuh validasi. Kenapa begitu? Karena GNSS-IR ini masih muda atau still on its infancy kalau dalam istilah yang dibuat oleh Christina. Artinya apa teman-teman? Kalau ada yang nanti mau begitu ya, saya tidak tahu mungkin teman-teman geomatika sudah pada TA atau sudah punya judul TA masing-masing. Topik tentang GNSS-IR ini sangat terbuka lebar sebetulnya, khususnya walaupun itu pun juga kalau ada yang mau ya topik coastal altimetry dan juga topik SWOT itu semuanya masih tersedia. Yang keempat teman-teman, di sini juga ada GNSS-A. GNSS-A itu adalah bagaimana mengkombinasikan GNSS di atas permukaan laut dan juga akustik di bawah permukaan laut. Harapannya nanti bisa mengkombinasikan data vessel atau data posisi dari si GNSS vessel itu yang nanti dilanjutkan ke acoustic range menuju ke transponder yang di bawah laut. Kalau kita koreksi terhadap IMU yang ada di situ, sound speed dan motion correction, nanti kita akan dapat si floor point coordinate dari si transponder itu yang nantinya bisa diaplikasikan kalau kita lakukan pengamatannya secara episodik ataupun periodik, walaupun kayaknya untuk continue susah sekali, karena kapalnya berarti harus diam di situ untuk bisa menangkap terus, atau kecuali kita menggunakan kombinasi dari banyak sekali kapal, jadi kita minta kapal-kapal yang lewat di situ untuk mengirim sinyalnya atau mengirim datanya, misal. Nah, dari situ kita nanti akan dapat yang namanya koordinat dari dasar laut secara waktu ke waktu. Jadi nanti bisa dihitung deformasinya. Artinya teman-teman, di sini satu, Anda bisa mendapatkan subduction zone deformation. Anda juga bisa mendapatkan offshore subsidence atau rekahan ridging. Anda juga nanti bisa, kalau ternyata transpondernya tidak di dasar laut, tetapi di atas pipa, di atas kabel, atau di atas platform, maka dia bukan di atas platform, tapi di atas pondasi dari sebuah platform atau rig. Nah, itu berarti Anda bisa mendapatkan kabel atau pipeline integrity. Dan juga, misal
ketika Anda melakukan penelitian yang ingin melihat sumber tsunami dan ternyata di dekat sumber tsunami tersebut ada data GNSSA, maka Anda bisa menginformasikan diri Anda, istilahnya belajar dan meneliti apa hubungannya ketika ada deformasi yang terjadi gara-gara gempa, sekian turunnya misal, maka berapa gelombang tsunami yang nanti bisa sampai di mana namanya? Di pantai itu berapa. Nah, itu juga nanti bisa didapatkan dan menjadi konfirmasi karena selama ini kan kita hanya menggunakan model. Tentu limitasinya banyak, teman-teman. Yang pertama adalah datanya juga harus dikoreksi terhadap kecepatan suara, karena kecepatan suara itu tidak sama di setiap kedalaman. Tentu kita juga sudah belajar tentang itu, dan juga tentang geometri dan desain dari jaringnya atau si jaringannya, dan jangan lupa facial motion, dan jangan lupa juga time, karena seringkali uh, time offset atau kesalahan waktu ini menyebabkan kita jadi tidak sinkron dalam proses-prosesnya. Dan terakhir adalah field cost seperti yang sudah saya sampaikan. Apa sih maksudnya? Kan pasti mahal sekali ya eh, untuk ininya apa pengamatan secara terus-menerus tersebut. Nah, nah, tren yang terakhir atau tren yang kelima, teman-teman, open product. Ya, harusnya ada ya, tren yang kelima yaitu open product, teman-teman, yaitu datanya itu sekarang terbuka. Kalau kemarin saya memberikan info ke kalian berdasarkan data-datanya kan, ada data altimetri, ada data pasut, ada data gravity, ada data hidrografi, dan ada GNSS. Nah, kalian bisa nanti langsung search di Google atau di apapun search engine yang mau kalian pakai, nama-nama yang ada di bagian tengah. Baik NASA Podak, Aviso, atau Copernicus itu adalah sebuah situs yang menjadi one stop solution atau one um, apa istilahnya ya, satu tempat atau satu platform untuk mengunduh data-data dari altimetri. Tentu altimetri yang tersedia di Podak dengan yang di Aviso dan di Copernicus bisa jadi beda. Karena Podak ini dari Amerika, berarti dia banyak JSON. Aviso dari Prancis, berarti dia ada JSON juga. Tapi Copernicus itu dari Eropa, nah dia ada Sentinel. Jadi tentu Anda harus nanti memperhatikan datanya bisa diambil dari mana. Nah, kalau pasang surut yang saya sebut di tengah ini semuanya adalah model ya, baik itu TPXO, FES, EOT ataupun yang lainnya. Gravity pun sama, kemarin saya sudah menyebutkan beberapa satelit, teman-teman, ada GRACE, GRACE FO, GOCE, dan juga CHAM. Dan kesemuanya ini nanti bisa diunduh, salah satunya kalau data mentahnya adalah dari website satelit masing-masing, baik itu dari Podak ataupun mungkin juga dari Eropa. Tetapi selain itu, Anda juga bisa nanti mengunduh langsung modelnya menggunakan platform ICGEM, ICGEM. Nah, kalau hidrografi itu bisa mengunduh data Argo, mengunduh data reanalisis, atau mengunduh data batimetri langsung. Beberapa waktu lalu, Gapco, salah satu provider data batimetri global, itu mempublikasikan dataset terbarunya di tahun 2026. Gapco itu kalau saya tidak salah ingat setiap tahun bikin bikin data. Jadi cukup menarik kalau ada yang mau meneliti dari Gapco pertama sampai Gapco sekarang menggunakan data eh, apa namanya, bukan koordinat, sorry, data batimetri yang ada di Indonesia itu ketelitiannya berapa dan bagaimana, itu kayaknya menarik untuk diperbincangkan dan menarik untuk diperhatikan. Dan terakhir yang juga tak kalah penting adalah GNSS. Kalau di dunia ini kita punya yang namanya IGS. Jadi kalau Anda ketik IGS, GNSS gitu langsung keluar stasiun-stasiun di seluruh dunia yang datanya bisa langsung Anda unduh dan Anda ambil. Tidak cuma itu, ada data CORS ataupun data GNSS-IR yang bisa Anda ambil kalau GNSS-IR di GNSS RIFL. Nah, kalau CORS salah satunya adalah INACORS dan SUGAR. INACORS milik Indonesia, Sugar lokasinya di Indonesia tetapi dikelola oleh teman-teman dari Nanyang. Dari saya lupa ya, EOS itu NTU atau NUS tapi salah satu dari kampus di Singapura. Yang terpenting, teman-teman,
ketika Anda melakukan pengolahan data menggunakan data-data yang ada di depan mata kita ini, atau data apapun sebenarnya, tidak cuma di depan mata kita ini, Anda harus punya kebiasaan. Sebutkan nama produknya apa, sebutkan versinya berapa, sebutkan datanya dari kapan sampai kapan, sebutkan model atau koreksi yang dipakai apa, sebutkan spatial atau time window, maksudnya adalah anda itu AOI-nya seberapa, time window-nya seperti apa, dan sebutkan pula quality control-nya. Kenapa saya menyebutkan ini? Karena sayangnya masih banyak sekali mahasiswa geomatika yang ketika saya tanya, khususnya di seminar atau sidang, datamu ini berasal dari data yang sumbernya apa, itu mereka gelagapan menjawabnya. Bukan gara-gara mereka tidak bisa melakukan atau bukan mereka yang melakukan, tetapi mereka selama ini menganggap ya ada data di situ ya udah kita pakai. Padahal sebetulnya data di situ itu satu jelas pasti ada sumbernya, dua jelas pasti ada keterbatasannya, tiga jelas pasti ada tahunnya. Karena sering diupdate data itu. Tidak berarti data yang Anda ambil hari ini itu sama dengan data yang Anda ambil 3 bulan yang lalu. Bisa jadi beda. Karena bisa jadi ada version update. Makanya harus dicatat versinya, harus dicatat nama produknya. Kalau kalian ikut mata kuliah saya di penginderaan jauh lingkungan, di situ saya jelaskan bahwa data penginderaan jauh itu punya level-level yang berbeda. Ada yang level 0, level 1, ada yang satu itu jadi 1A, 1B, habis itu ada level 2, ada 2A, 2B, habis itu ada level 3 dan level 4. Semakin tinggi levelnya, maka biasanya adalah data yang semakin siap untuk digunakan. Tapi bisa jadi semakin tinggi levelnya ada banyak asumsi-asumsi dan pengolahan-pengolahan yang sudah dilakukan oleh pemilik data tersebut. Intinya teman-teman, jangan sampai Anda sudah ikut kelas saya, ketika Anda punya atau ambil data, Anda itu tidak tahu data ini tuh artinya apa. Makanya, kalau Anda ingin jadi seorang peneliti atau jadi seorang pegawai geomatika atau mungkin kelautan yang bagus, dalam data-data geodetik ini, user guide atau panduan teknis itu adalah teman Anda, diunduh dan dibaca, karena itu adalah informasi yang penting dalam proses provenance. Provenance itu maksudnya untuk memastikan sumbernya benar atau tidak. Biasanya provenance itu dibuat di dalam konsep eh, art sebenarnya ya, atau apa sih art itu? Seni. Kayak sebuah misal lukisannya Van Gogh itu, nah itu dari mana asalnya, beneran punya ya Van Gogh atau tidak, dan yang lain-lain itu adalah yang disebut sebagai provenance. Kalau di dunia geomatika, di dunia kadaster, itu ketika kita punya sertifikat, itu di situ ada apa namanya sejarah sertifikatnya, diterbitkan atas nama siapa, dijual dari siapa ke siapa di tahun berapa, disahkan oleh notaris yang mana, terus nanti dijual lagi atau dihibahkan, diwakafkan or whatever, sampai pada sekarang ada di tangan kita. Nah, itu yang namanya adalah provenance atau istilah lainnya adalah kepastian daripada atau riwayat daripada si data tersebut. Terakhir teman-teman, di dalam tren kita mengenal yang namanya GIGOS. GIGOS itu singkatan dari, seingat saya, Global Geodetic Observing System, yang mana dia itu merupakan kumpulan dari banyak metode, baik itu metode di atas tanah maupun yang mengamati jauh, nun jauh di sana, seperti VLBI, yang intinya adalah untuk mendapatkan koordinat yang nantinya bisa digunakan sebagai kerangka dan sistem dan kerangka referensi di dunia ini. Saya tidak akan mengajari itu. Bagi teman-teman yang tertarik, silahkan mengikuti kelas SRG ya, sistem referensi geospasial mungkin namanya sekarang. Kalau di zaman saya dulu namanya sistem referensi geodesi yang pernah saya ampuh. Tapi kayak kalau sekarang yang mengampu Pak Satrio. Yang inti utamanya adalah nanti bagaimana membuat integrasi ini itu berhasil atau bisa gara-gara kita punya satu layer atau satu lapisan referensi yang konsisten. Seperti contoh kerangkanya, kerangkanya bisa ITRF, bisa kerangka yang berbasis nasional seperti kalau di Indonesia adalah SRGI, dan juga kita punya datum, kita punya waktu, dan kita punya standar-standarnya. Alias teman-teman, selama ini jangan sampai, bukan selama ini, kalau nanti Anda
Anda menjadi seorang profesional di dunia geodesi dan mungkin kelautan, ketika Anda turun ke lapangan dan Anda memberikan datanya ke pihak-pihak yang membiayai Anda, jangan lupakan informasi-informasi ini. Alias reference frame itu harus dimasukkan, referensi itu harus disampaikan. Apabila tidak, muka air laut yang Anda sampaikan naiknya 5, naiknya 6 itu jadi tidak jelas terhadap apa, nolnya di mana, dan kawan-kawan. Tidak cuma itu, kalau misal Anda punya data, lalu Anda ingin membandingkan datanya dengan milik orang lain, akan sangat susah kalau Anda tidak punya satu bridge atau satu pembanding atau satu penghubung yang sama, yaitu kerangka ataupun referensi dari GGOS atau dari UN GGRF ataupun dari negara-negara yang ada di dunia. Nah, kalau di Indonesia bagaimana? Kita lanjut dulu ya sebelum istirahat sebentar. Di Indonesia ini masalahnya cukup besar. Almarhum Profesor Featherstone, salah satu bapak geodesi fisik khususnya di dunia, beliau berasal dari Australia, pembimbing salah satu guru saya juga, Bu Ira. Beliau itu, Pak Featherstone ini pernah menyampaikan bahwa permasalahan besar di Indonesia untuk mengamati atau untuk melakukan proses geodesi fisik itu bahwa Indonesia itu berbentuk pulau. Indonesia ini unik, tidak ada negara lain di dunia ini yang pulaunya sebanyak dan seluas serta selebar Indonesia. Jadi ketika Indonesia ingin mendapatkan geoid atau ingin mendapatkan sistem referensi, tidak ada negara lain di dunia ini yang bisa membantu Indonesia. Karena kalau kita ingin belajar atau ada lessonnya atau studi banding atau ada presiden-presiden tertentu, tidak ada negara yang seperti Indonesia sifatnya. Adapun Filipina, tetapi Filipina juga masih pada proses belajar. Belum ada di proses bisa kita belajar dari Filipina, dari Filipina lebih tepatnya untuk membuat model geoid atau membuat referensi tersebut. Tapi tidak cuma itu masalahnya, di sini juga bisa ditulis. Percuma kita nanti punya sistem yang baik apabila kita sudah bisa menyelesaikan masalah kepulauan itu, kalau kita tidak punya datanya. Artinya teman-teman, masalah kita di sini atau yang bisa dibuat di Indonesia adalah bagaimana kita bisa meluaskan dan memperlebar dan memperbanyak jumlah datanya. Salah satu caranya adalah seperti yang tadi sudah ada di tren nomor 3 dan juga ada di yang tadi saya sampaikan teman-teman yang sedang tim kami coba tackle, yaitu bagaimana memasyarakatkan sinyal-sinyal atau sensor-sensor yang murah tersebut. Dalam konteks ini kami sedang mau sensor GNSS, tapi tidak menutup kemungkinan dulu Pak Irdam Adil, mantan Kaprodi kami, salah satu guru kami juga, itu membangun sistem stasiun pasang surut yang bersifat murah. Artinya untuk bisa membantu negara dalam konteks data coverage, saya rasa yang bisa kita lakukan adalah mendevelop atau mengembangkan sensor-sensor yang berbasis murah itu tadi. Dan yang kedua adalah datum atau geoid konsistensi. Nah, alhamdulillah di Indonesia ini walaupun mungkin kita harus bilang masih perlu banyak sosialisasi gitu ya. Kita sudah punya datum dan kita sudah punya geoid yang konsisten untuk satu bagian Indonesia, yaitu SRGI 2013. Bahkan kalau untuk geoidnya kita punya INA Geoid 2020 dan INA Geoid 2020 versi 2.0. Dan yang ketiga, kita belum tahu banyak tentang VLM atau subsidence yang nanti bisa diselesaikan dengan memasang citra lagi sensor-sensor GPS atau GNSS di dekat pesisir atau di tengah kota biar tahu subsidence atau turunnya tanah di kota itu seberapa besar. Tapi pertanyaannya kan kembali ke masalah satu, data coverage-nya bagaimana? Dan juga jangan lupa kita juga perlu yang namanya coastal validation yang sudah saya ajarkan di minggu lalu teman-temannya, bagaimana kita membuat trifecta of data atau kumpulan 3 data tadi, tide gauge, GNSS dan juga altimetry
untuk nantinya bisa membuat coastal validation ini menjadi sesuatu yang lengkap dan secara budget itu masuk dan pas. Dan terakhir teman-teman, kita harus menambah kapasitas. Kapasitas ini maksudnya adalah bagaimana kampus universitas itu bisa membantu proses dari persiapan tenaga-tenaga ahli seperti yang ada di depan saya ini, di Zoom ini, untuk bisa menyongsong perkembangan-perkembangan itu. Sayangnya tidak banyak menurut saya mata kuliah-mata kuliah yang menyiapkan kita tidak cuma di basic, tetapi juga di masa depan. Nah, oleh karena itu harapan saya adalah semakin banyak mata kuliah pilihan yang diambil oleh teman-teman dan semakin banyak pula Bapak Ibu dosen yang dari mata kuliah pilihan itu mencoba untuk memasukkan dan menginjeksi em, teori-teori dan juga ilmu-ilmu baru gitu. Jadi tidak cuma mereduplikasi apa yang sudah dilakukan di setiap tahun, tetapi menambahkan tren-tren baru agar mahasiswa itu tidak kaget ketika nanti keluar dari kampus. Oh, ternyata ada tren ini ya. Seperti contoh kalau sekarang di dunia fotogrametri, yang Pauline juga saya yakin sudah mengajarkan banyak di fotogrametri, yaitu bahwa sudah tidak lagi main dengan kamera biasa, sekarang main dengan LiDAR. Bahkan ada fotogrametri yang sekarang disebut sebagai Gaussian splatting yang lagi in. Kalau di dunia Indraja ya sekarang sudah tidak lagi main dengan resolusi rendah, tapi main dengan resolusi tinggi. Tidak cuma itu, tidak main lagi dengan optis saja, tapi dengan SAR, dengan pengamatan apa namanya aerosol atau pengamatan polusi dan sebagainya. Jadi sudah banyak sebetulnya yang bisa kita injeksi atau kita masukkan ke anak-anak, ke mahasiswa untuk nanti membuat ilmunya bisa setara dengan apa yang sedang berada di luar sana. Itu untuk capacity. Tapi tidak cuma itu, kita harus juga punya yang namanya governance. Bagaimana kita satu mengatur diri kita sendiri sebagai ahli-ahli yang berintegritas, dan yang kedua adalah bagaimana kita sebagai sebagai orang yang nanti mungkin berada di pemerintahan atau sebagai bagian dari pemerintahan lah ya dalam tanda kutip, itu harus bisa mengerti kenapa Bapak Ibu peneliti, kenapa orang-orang ahli-ahli ini tuh bisa berpikir begitu dan mendapatkan data itu. Dan harus tahu bahwa tujuan utama dari adanya data-data itu, adanya informasi-informasi itu, adanya rekomendasi-rekomendasi itu bukanlah untuk membuat si pimpinan menjadi jelek, tetapi membuat pimpinan ini bisa memberikan keputusan yang inform. Kalau istilah dalam bahasa asingnya adalah membuat sebuah informed decision. Tidak ada niat di balik layar yang buruk menurut saya, dan kalau memang ternyata masih belum bisa dimengerti dan tidak bisa dimengerti oleh pimpinan-pimpinan itu, maka bisa mengutus anak buahnya untuk mengolahnya lagi, staf-stafnya untuk membuatnya jadi lebih mudah untuk dimengerti. Karena pada akhirnya sains yang bagus menurut saya adalah beberapa orang juga bilang seperti itu adalah sains yang mudah dimengerti. Kalau sainsnya nggak bisa dimengerti, buat apa jadi atau ada sains tersebut? Itu teman-teman masalah besar yang menurut saya juga ada di Indonesia begitu ya. Nah, kalau misal kita bicara Indonesia, mari kita coba lihat dulu emang stakeholdernya siapa aja. Lanjut aja langsung ya. Stakeholder yang pertama ada BIG, Badan Informasi Geospasial. Stakeholder yang kedua ada BMKG, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Stakeholder ketiga ada BRIN dan ada universitas. Stakeholders keempat ada Kemenhub dan Ports atau pelabuhan. Stakeholder kelima ada Pemda, baik itu kabupaten, kota, ataupun provinsi. Ada PUPR dan ada BNPB. Dan stakeholders yang keenam itu ada industri. Di konteks BIG, kita mengurusi datum, geowit, referensi nasional, dan peta. Di BMKG, kita mengurusi among others pasang surut, ekstrim atau sea level yang ekstrim, lalu informasi-informasi tentang kelautan. Di BRIN dan di universitas, kita membahas tentang riset atau research, bagaimana kita develop atau mengembangkan model atau metode dan juga melakukan validasi. Itu tugasnya kita sebagai orang universitas. Kalau untuk Kemenhub dan ports atau untuk pelabuhan, ya bagaimana kita bisa melakukan navigasi yang aman, bagaimana kita bisa mengoperasikan pelabuhan,
dan yang lainnya. Kalau Pemda tentu ya yang berhubungan dengan masyarakat, bagaimana nanti coastal risk atau resiko yang ada di pesisir, bagaimana kita menghadapi banjir, bagaimana kita bisa merencanakan adaptasi terhadap bahaya-bahaya atau ancaman-ancaman yang ada di depan mata kita dalam konteks bencana alam tersebut. Dan yang terakhir untuk industri tentunya bagaimana kita nanti bisa membantu begitu ya dalam proses positioning, baik itu dari infrastruktur, deformasi, ataupun untuk batimetrinya. Yang penting teman-teman, kalau kita bicara science communication, kita harus mengidentifikasi terlebih dahulu dia tujuannya buat apa? Monitoring kah? Warning kah? Validation kah? Planning kah? Regulation kah? Atau yang lainnya. Nah, caranya bagaimana? Masih ada 2 slide lagi sebelum ada contoh, teman-teman. Caranya adalah mencoba untuk mengkonversi atau merubah technical statement seperti yang ada di bagian kiri menjadi stakeholder meaning yang ada di bagian tengah. Sehingga nanti bisa ditindaklanjuti di bagian kanan. Contoh, kita punya stasiun Pasut, tapi stasiun Pasut itu datanya relatif terhadap daratan. Artinya kalau ditanya oleh pemerintah, harusnya bilang begini, the coast may experience more water level rise than the regional ocean signal. Artinya pesisir itu tidak cuma mendapatkan efek dari naiknya muka air laut, tapi dari turunnya tanah. Makanya biar tahu turunnya tanah berapa agar bisa memisahkan mana yang terjadi gara-gara naiknya air dan turunnya tanah, itu dipasang GNSS di lokasi yang sama. Sehingga tide gauge mendapatkan totalnya, GNSS dapat turunnya, kalau totalnya dikurangi turunnya, dapatlah sisa airnya saja. Yang kedua, altimetri dekat pesisir itu sensitif terhadap koreksi dan gangguan waveform atau gangguan data awal. Artinya kalau ditanya ke stakeholder, ya berarti satelit-satelit itu atau data-datanya perlu dipastikan dan dikoreksi dulu sebelum digunakan dalam menghitung atau istilahnya dalam pertimbangan national policy atau dalam pertimbangan kebijakan. Caranya gimana? Ya berarti harus ada data-data mumpuni yang ada di sekitar lokasi itu sebagai bagian dari validasinya. Dan yang ketiga, contohnya adalah MDT gradient suggest geostrophic flow. Kalau teman-teman ingat, ketika ada perbedaan tinggi dari permukaan air, maka tentu dari kedua ini akan ada pergerakan yang geraknya arahnya ke sana. Yang mana itu adalah efek dari Coriolis, begitu ya. Jadi tidak cuma begini, tapi jadi miring begini. Nah, yang mana teman-teman, artinya MDT itu bagus kalau digunakan untuk regional konteks, tapi nggak bagus kalau contoh di industri untuk forecast daripada pelabuhan. Makanya harus digabungkan dengan model atau dengan hasil reanalisis. Tidak cuma itu, tapi juga harus digabungkan dengan observasi dari lokal. Selanjutnya teman-teman, ini agar Anda tahu yang bisa ditulis dan yang tidak bisa ditulis. Contoh, satelitnya salah, tidak boleh. Anda harus bilang, 2 produk ini ternyata mengamati kuantitas yang berbeda. Kita harus memastikan keduanya ini konsisten satu sama lainnya dan apple to apple istilahnya, bisa dibandingkan. Yang kedua, jangan sampai hanya bilang muka air laut akan naik sekian senti, tidak boleh. Bilangnya adalah muka air laut kami estimasikan akan naik sekian senti dengan range atau ketidakpastian sekian senti, dari berapa sampai berapa. Harus begitu ya. Nah, yang ketiga, modelnya membuktikan ancaman atau bahaya. Tidak boleh juga. Modelnya adalah salah satu bukti. Untuk bisa lebih kuat, maka perlu bukti yang lain seperti validasi. Yang ketiga, datanya tidak pasti, makanya kita tidak bisa memastikan. Nggak boleh. Kita harus bilang uncertainty support stage decision and monitoring priorities. Terlepas dari ketidakpastiannya, ketidakpastian itu masih masuk di dalam toleransi Bapak dan Ibu, sehingga hasil yang kita punya ini bisa digunakan sebagai dasar awal untuk membuat sebuah kebijakan
dan membuat prioritas daripada proses monitoring. Template-nya saya tulis di sini, teman-teman. We observe, kami mengamati sebuah sinyal, sebuah fenomena menggunakan sebuah data, yang mana data ini dan hasil ini itu berguna untuk sebuah keputusan gara-gara datanya menunjukkan sesuatu, tetapi terbatas sampai pada ketidakpastian tertentu. Akhirnya, practical step atau tindak lanjut praktisnya adalah melakukan itu. Dan kesemuanya ini bisa di-wrap, bisa digabung dalam sebuah presentasi yang menurut saya berbasis saintifik yang disederhanakan untuk stakeholder. Masih ada beberapa lagi teman-teman. Saya kasih beberapa contoh teman-temannya sebelum nanti ke bagian akhir dari kelas kita, yaitu ada 3 tugas. Dan nanti ada seperti biasa absen dan yang lain-lain. Waktunya masih cukup panjang. Kita lanjut teman-teman. Contoh yang pertama adalah Pantai Utara Jawa. Di minggu lalu kita juga belajar tentang Pantai Utara Jawa ya, yang mana di situ kombinasi daripada naiknya muka air laut dan turunnya tanah itu betul-betul mematikan istilahnya, yang membuat tanah itu turun sangat luar biasa, sehingga pertanyaan dasar daripada yang dari contoh pertama adalah area mana yang mengalami relative water level alias kenaikan muka air laut relatif yang tinggi dan kenapa. Untuk bisa menjawab itu, kita tidak cuma perlu mendapatkan tide gauge, tapi kita juga perlu mendapatkan data VLM dari GNSS atau dari INSAR dan juga altimetri untuk mendapatkan sea level secara regionalnya itu seperti apa. Dan ditambah kalau mau land use dan juga peta kerawanan banjir. Biar kita tahu daerah-daerah mana yang resikonya terhadap naiknya muka air laut itu tinggi dan kenapa. Alias teman-teman, di sini bisa kita sebutkan kalau kita punya datanya semua bahwa resiko itu bertambah ketika air laut itu naik dan atau tanah itu turun. Keduanya harus kita monitoring dengan baik dan bersama-sama sebelum kita bisa membuat prioritas adaptasi. Sayangnya kalau di Indonesia, kita itu kan sifatnya masih reaktif teman-teman ya. Kalau teman-teman ingat di daerah Tanjung Priok itu sekarang lagi viral ya beberapa bulan yang lalu kayaknya ada tembok yang sangat tinggi. Itu kan sebetulnya hanya reaktif saja. Sama seperti kalau di Semarang temboknya sekarang semakin tinggi di pinggir laut. Itu kan solusi yang sebenarnya hanya reaktif saja. Ternyata ini udah mulai naik, yuk dipasang tembok begitu. Bukan preventif, alias bagaimana kita bisa mengidentifikasi lokasinya sebelum lokasi itu kena, dan bagaimana kita bisa mengurangi efek terhadap lokasi tersebut, baik mencegah daripada efeknya, ataupun kalau efeknya sudah tidak bisa, ya melakukan bagaimana caranya agar penduduk di situ tidak terkena efek tersebut. Contoh kedua adalah teman-teman di Lampung atau di Banten atau di Southwest Sumatera, alias di pesisir barat daya Sumatera. Nah, problem utama di sini dibandingkan dengan pantai utara Jawa adalah ketiadaan datanya atau datanya itu sedikit. Yang mana teman-teman, kalau misal ternyata ada pertanyaan dari stakeholders atau dari pemerintah, maka kita harus bisa jawab kalau dari data-data yang ada, baik itu data sea level, baik itu data pasang surut, baik itu data batimetri, itu data yang tersedia menunjukkan ini. Nah, untuk bisa menyelesaikan jawabannya, maka kita harus menambah data-datanya sebagai berikut. Ini, itu, yang membutuhkan waktu sekian tahun agar network validation networknya berjalan dengan baik dan nanti bisa jadi lebih baik hasilnya. Terakhir teman-teman, cara untuk membuatnya menjadi sesuatu yang operasional alias sebuah workflow yang operasional
Yang pertama adalah kita harus membuat pengamatan yang rutin. Tanpa pengamatan yang rutin atau data stream yang baik, percuma. Kita mau bikin flowchart kayak apa juga nggak akan penting karena tidak akan ada yang bisa dipakai datanya. Yang kedua, kita pastikan metadatanya. Yang ketiga, kita pastikan quality control-nya. Yang keempat, kita lakukan validasi. Dan yang terakhir adalah kita lakukan governance atau bagaimana memanage daripada proses 1 sampai 5 itu. Siapa yang melakukan apa, update-nya nanti seperti apa, mengkomunikasikannya juga seperti apa. Artinya teman-teman, operasional itu bukan berarti ketika Anda sudah dapat hasil dan gambarnya bagus, bukan. Tetapi ketika produknya itu bisa direproduksi atau bisa dibuat terus-menerus, bisa dicek, bisa diupdate, dan bisa dijelaskan. Dan ini menurut saya teman-teman PR besar bagi kita. Kita selama ini, khususnya teman-teman BIG, itu sudah punya data stream, sudah punya metadata. Tapi apakah QA, QC-nya sudah jalan? Apakah validasinya juga sudah jalan? Menurut saya bisa dikembangkan lagi. Oleh karena itu, agar semuanya bersifat operasional, kita juga harus memiliki pemikiran yang bersifat holistik atau helikopter view istilahnya. Itu saja teman-teman, kelas kita hari ini. Artinya, kalian sudah siap untuk mendapatkan UAS yang berkaitan dengan yang namanya geodesi kelautan, teman-teman. Dan setelah Anda mendapatkan UTS kemarin yang berfokus ke teori, nah sekarang kita menggabungkan antara teori dan aplikasi. Soalnya ada 7, waktunya 100 menit, dan nanti akan dilaksanakan hari Selasa, jam yang tadi sudah saya sampaikan di GK2. Terima kasih teman-teman, Zoom-nya saya matikan. Setelah ini akan ada penjelasan tentang tugas, dan juga seperti biasa absen dan exit survei. Kalau ada yang mau ditanyakan, boleh sekali.